Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Ayyuhal mu'minuna rahimakumullah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun haitsu qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Wani wakhwati bidin arsyadakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmat dan karunia-Nya kita dipertemukan di liqa yang sudah menjadi kebiasaan kita di hari Rabu. Alhamdulillah, untuk kali ini di bulan Ramadan digabung antara pagi dan siang, dan bersyukur kepada Allah bahwa kita dipertemukan oleh Allah SWT berjumpa dengan Ramadan seperti taman atau rumah yang penuh dengan kenikmatan, kelezatan dan kebahagiaan. Kita bertemu ataupun memasuki tanpa harus menutup pintu, yakni semuanya mendapatkan kesempatan bagi yang diberi kehidupan oleh Allah SWT hingga bertemu dengan bulan Ramadan. Dan alhamdulillah kita termasuk satu di antaranya atau sekian di antaranya, sehingga pada sore hari ini saya ingin masih menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan hadis-hadis Ramadan. Tetapi kalau kemarin kita baca di kitab Riyadhus Shalihin dan nanti mungkin juga kita lanjutkan, saya jeda dulu untuk menyampaikan satu riwayat hadis yang terkait dengan mimpi Thalhah bin Ubaidillah. Mimpi dari sahabat Thalhah bin Ubaidillah. Siapa itu Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu? Beliau adalah satu di antara sahabat senior, satu di antara al-asyrah al-mubasysyaruna bil jannah, yang dijamin masuk surga, ya. Satu di antara 10 orang yang dijamin masuk jannah. Thalhah bin Ubaidillah juga menjadi bagian dari as-sabiqun al-awwalun, ats-tsamaniyah, man yadkhulul Islam, awal-awal yang masuk Islam. Beliau disebut-sebut sebagai orang ke-8. Orang ke-8 yang masuk Islam. Beliau juga termasuk di antara yang menjadi ahlu syura setelah wafatnya Rasulullah SAW. Ada 6 sahabat, salah satu di antaranya adalah Thalhah bin Ubaidillah. Sehingga kita tahu gambaran seberapa seniornya Thalhah bin Ubaidillah dan seberapa keutamaan Thalhah bin Ubaidillah. Posisi mauqif di dalam perjuangan Islam beliau luar biasa. Beliau ini di hari Uhud, di perang Uhud, disebut dengan Thalhah al-Khair, Thalhah yang senantiasa berbuat baik. Kemudian di saat ada perang Tabuk, ya, perang Tabuk, beliau disebut dengan Thalhah al-Fayyad, yakni Thalhah yang sangat pemurah. Di perang Khaybar beliau disebut dengan Thalhah al-Jud, Thalhah yang sangat dermawan. Jadi kita bisa gambarkan bagaimana kiprah beliau dalam setiap perjuangan Islam dan bersama Rasulullah. Suatu kali di perang Uhud, Rasulullah ketika berada di Uhud mau menaiki suatu bebatuan, dan ketika itu kesulitan, maka Thalhah menyediakan dirinya. Beliau yang ketika itu membungkukkan badannya hingga kemudian Nabi memanjat di pundaknya hingga kemudian bisa menaiki suatu bebatuan.
Hingga kemudian Nabi mengatakan aujabat Thalhah, wajib atas Thalhah, yakni wajib atas Thalhah untuk masuk jannah. Dan beliau juga yang disebutkan Rasulullah SAW dengan sabdanya, ini sebagai kabar gembira, beliau bukan saja termasuk 10 orang yang dijamin masuk jannah, tapi orang yang di masa hidupnya sudah ditetapkan syahidnya, bahwa dia adalah orang yang syahid, ya. Nabi bersabda, man arada ayyang duru ila syahidin yamsi ala rijlaihi falyangdur ila Thalhah bin Ubaidillah. Siapa yang pengen lihat ada syuhada, orang yang syahid tapi dia masih berjalan di muka bumi, maka lihatlah Thalhah bin Ubaidillah, ya. Beliau yang walaupun ketika itu masih hidup tapi sudah dianggap menunaikan tugasnya, selesai dengan tugasnya, ya, sebagaimana orang yang sudah gugur fi sabilillah, padahal ketika itu beliau masih hidup. Nah, dan masih banyak lagi keutamaan Thalhah bin Ubaidillah, seperti Nabi mengatakan Thalhah wa Zubair, ya, jaraya fil jannah. Thalhah dan Zubair adalah dua orang yang diantara tetangga saya di jannah. Jadi semua masing-masing kita ingin menjadi tetangganya Rasulullah di jannah. Para sahabat juga pengen menjadi tetangganya Rasulullah di jannah. Dan di antara yang sudah mengkaplingnya, ya, jadi rumahnya berdekatan dengan Rasulullah di surga, yang kelak menjadi tetangganya Rasulullah adalah Thalhah dan Zubair. Thalhah maksudnya adalah Thalhah bin Ubaidillah, Zubair maksudnya adalah Zubair bin Awam, ya. Keduanya adalah sahabat senior di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum. Kita akan bercerita atau kita akan bacakan suatu kisah dari Thalhah bin Ubaidillah, yang kisah ini dikisahkan Thalhah terkait dengan mimpinya, yang kemudian dikomentari oleh Rasulullah SAW. Kisah yang membuat kita seharusnya makin bersyukur lagi bertemu dengan bulan Ramadan, karena ternyata dari mimpi ini terkuak suatu rahasia, suatu keutamaan yang luar biasa dari bulan Ramadan, yang harusnya nanti kita makin semangat lagi setelah kita juga beberapa kali mendapatkan kajian tentang bagaimana keutamaan Ramadan. Kali ini kita akan bacakan ataupun kita bahas tentang mimpinya Thalhah bin Ubaidillah yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan juga Imam Ahmad, termasuk ini adalah hadis sahih, masuk juga yang disahkan oleh Al-Albani. Baik. An Thalhah bin Ubaidillah anna rajulaini min Bali qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada dua orang lelaki, dia berasal dari Bali, tapi bukan Bali Indonesia, bukan, ya, yang mau ada pertandingan sepak bola atau apa, ya, bukan Bali di Indonesia, tapi ini Bali yang termasuk di Jazirah Arab, ya. Ada dua orang lelaki dari Bali. Qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, keduanya datang bersama Rasulullah, datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana islamuhuma jami'an, keduanya masuk Islam bebarengan. Jadi dua orang laki-laki ini masuk Islamnya bareng, artinya start Islamnya itu diawali di waktu yang sama, ya. Memulai amal soleh, ya, itu juga bersama. Fakana ahaduhuma asyadda ijtihadan minal akhar, salah satunya itu lebih giat, lebih rajin dalam hal ibadah kepada Allah, ya, salah satunya lebih giat. Jadi dua orang ini ada yang lebih rajin ibadahnya kepada Allah SWT dibandingkan yang satunya lagi. Sama-sama giat, sama-sama sungguh-sungguh, sama-sama mujahadah, tapi salah satunya lebih rajin lagi, lebih giat lagi. Faghazal mustahidu minhuma fastushhida, orang yang lebih rajin ibadah tadi suatu kali dalam suatu peperangan dia syahid terlebih dahulu, ya. Dia satu sisi, kalau di antara dua orang ini tadi masuk Islamnya apa? Bareng. Duanya masuk Islamnya bareng. Nah, kemudian setelah keduanya masuk Islam bareng, di hari-hari biasa itu
salah satu di antaranya itu lebih rajin ibadahnya. Bukan sekedar lebih rajin ibadahnya, bahkan ketika dalam satu peperangan dia termasuk satu orang yang syahid, ya, di antara sahabat-sahabat yang lain. Tsumma makatsal akharu ba'dahu sanatan. Lalu temannya yang satu lagi masih sempat hidup selama 1 tahun. Tsumma tuwfiyah. Kemudian dia diwafatkan oleh Allah setelah 1 tahun. Berapa selisihnya tadi? Selisihnya 1 tahun dari syahidnya saudaranya yang pertama. Ya. Ini supaya ada gambaran dulu. Jadi ada 2 orang laki-laki masuk Islamnya bareng. Ya, masuk Islamnya bareng. Ya. Walaupun tidak disebutkan ini umurnya berapa, tapi ini sebagai gambaran bahwa kalau masuk Islamnya bareng berarti memulai kebaikannya itu bareng. Walaupun ada pembahasan lebih rinci ya, orang kalau masuk Islam itu ada konsekuensinya banyak sekali. Ya, ketika seseorang masuk Islam, maka pertama Allah menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Ini seperti riwayat dari Amr bin As radhiyallahu anhu. Ketika dia mau masuk Islam, dia datang pada Rasulullah. Dia sudah ulurkan tangannya, tapi ketika sudah diulurkan tangannya, Nabi mau menyambutnya, ditarik lagi tangannya. Ya. Malak ya Amru, ada apa ya Amru? Kenapa tadinya mau bai'at untuk masuk Islam, kenapa nggak jadi? Kenapa ditarik lagi? Maka kemudian Amru mengatakan, saya mau masuk Islam ya Rasulullah, tapi dengan satu syarat. Syarat apa yang kamu minta? Saya ada syarat, saya mau masuk Islam asalkan dosa-dosa yang telah lalu dihapus oleh Allah. Karena beliau merasakan berat kalau mulai masuk Islamnya udah tua, sementara dia sudah menyangga membawa beban banyak sekali dosa. Ya. Nanti dosa-dosa itu akan membebani dia dalam perjalanan dia dalam berislam. Jadi baru mulai masuk kalau sudah punya dosa banyak, berat baginya. Nah, maka kemudian dikatakan oleh Rasulullah, ya, tidakkah kamu tahu anak Islam yahdiku ma qablahu? Tidakkah kamu tahu ya Amru bahwa Islam dengan masuk Islamnya seseorang, maka dosa-dosa yang telah lalu dihapus oleh Allah. Maka kemudian Amru masuk Islam. Ya, ini konsekuensi pertama, bahwa apa? Seseorang yang masuk Islam itu dosa-dosa yang telah lalu dihapus. Ya. Lantas bagaimana dengan kebaikannya di masa jahiliyah? Ini diriwayatkan dari seorang sahabat, ya, yakni Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam ini seorang sahabat yang beliau itu masa kecilnya bersama Rasulullah. Dia termasuk yang lahir bukan termasuk satu-satunya, bahkan yang lahir di dalam Ka'bah. Ya. Kalau sekarang lagi tren ya, nikah di dekat Ka'bah, ya. Sah atau enggak? Yang penting bukan pas dalam keadaan berihram atau dalam keadaan masih menjadi muhrim. Muhrim itu maksudnya yang sedang berihram, ya. Nah, sahnya sah, cuman kalau itu mau keren-kerenan, ya, tidak ada sisi utama khusus, apalagi untuk keren-kerenan, ya. Begitupun tentang melahirkan di dalam Ka'bah pun juga nggak ada keistimewaan khusus. Ini soal sejarah saja. Hakim bin Hizam itu lahirnya di dalam Ka'bah, ya. Makanya saya sampaikan tidak ada keutamaan khusus supaya nanti nggak ada beban terus bojone ngidam pengen lahir ke nang jero Ka'bah, kangelan oleh nglakoni kangelan, ya. Susah itu. Nah, masa kecilnya bersama Rasulullah, mainnya bersama Rasulullah, remajanya menggembala kami juga bersama Rasulullah. Intinya dia itu koncopleknya Rasulullah, ya. Tapi saat bi'tsahnya Rasulullah di umur 40 tahun beliau diangkat menjadi nabi, beliau tidak termasuk orang yang kemudian bersegera masuk Islam. Terlambat, kalau dikatakan terlambat ya dibandingkan yang lain, selama 20 tahun kemudian baru dia masuk Islam. Ya. Dia ketika getuni tentang apa yang terjadi, kenapa dia tidak termasuk awal-awal masuk Islam, padahal
dia itu orang yang dekat dengan Nabi di masa sebelum menjadi Nabi bahkan. Nah, di antara yang dia gelisahkan adalah tentang kebaikan yang pernah dia kerjakan. Ya. Dia pernah memerdekakan budak 100 orang. Dia pernah berinfak dengan 100 ekor unta di masa jahiliyah. Ya. Maka dia itu kemudian datang kepada Rasulullah, Rasulullah, tentang kebaikan yang pernah saya kerjakan di masa jahiliyah. Ya. Hal fiha ajrun, apakah pahalanya berlaku setelah saya masuk Islam? Jadi di masa jahiliyah kan saat itu kalau orang masih di masa jahiliyah belum masuk Islam, kan pahalanya tidak ada hitungan, nggak dihitung, wong dia tidak beriman. Ya. Tapi setelah masuk Islamnya kehitung enggak? Dia bukan bertanya tentang dosanya hapus atau enggak, karena itu sudah tahu, sudah dosanya hapus. Dia tanya tentang apa? Apakah ada pahalanya kebaikan yang dilakukan di masa jahiliyah sebelum dia masuk Islam, setelah masuk Islamnya. Ya. Padahal dia dulu pernah memerdekakan sebanyak 100 budak, pernah bersedekah dengan 100 ekor unta. Ya. Nilainya berapa coba? Wakil tenan gitu ya. Nah, ketika itu apa jawaban Rasulullah? Aslamta ma aslafaka min khairin. Keislaman kamu turut mengislamkan kebaikan yang pernah kamu kerjakan. Ya. Atas informasi dari Rasulullah ini tidak kemudian beliau menjadikan berhenti beramal. Sebagai tanda syukurnya, maka dia katakan tidaklah saya melakukan satu kebaikan di masa jahiliyah kecuali saya akan mengamalkannya di dalam Islam. Maka beliau kemudian memerdekakan 100 budak lagi dan beliau berinfak dengan 100 ekor unta juga. Nah, ya. Dan beliau ini dikaruniai umur oleh Allah 60 tahun di masa jahiliyah, 60 tahun di masa Islam, umurnya 120 tahun. Ya. Memerdekakan budak sebelum Islam 100 orang, memerdekakan budak setelah Islamnya 100 orang. Ya, berinfak 100 ekor unta sebelum Islamnya, 100 ekor unta setelah masuk Islamnya. Ya, memang diantara manusia ada yang kasih jalan hidup yang begitu unik gitu ya. Kok iso ngono? Ya memang seperti itu adanya. Ya. Nah, apa hubungannya dengan ini? Saya ingin sampaikan bahwa taruhlah dianggap orang ini karena tidak ada keterangan yang lebih detail bagaimana amal sebelum masuk Islamnya, anggaplah mulai dari nol sama. Anggaplah mulai dari nol sama, tidak ada dosa, tentang kebaikannya wallahu alam. Nah, tapi salah satunya tadi lebih rajin ibadahnya kepada Allah dan kemudian bahkan dia syahid. Nah, sementara teman yang satu ini dia masih sempat hidup selama berapa? Tsumma makatal akharu ba'da sanah. Ya. Tsumma makatal akharu ba'dahu sanatan. Dia masih sempat hidup selama 1 tahun. Tsumma tufiya. Kemudian dia wafat. Di dalam riwayat lain disebutkan bahwa wafatnya itu bukan di medan jihad, tetapi dalam keadaan sakit. Ya, karena sakitnya. Fara'aitu fil manami, kata Thalhah melanjutkan kisahnya, fara'aitu fil manami, saya melihat di dalam mimpi saya. Ini mimpinya Thalhah ya. Ini harus dipahami ya. Cuma mimpi kok dibahas ya. Ya kalau mimpi antum tidak penting untuk dibahas ya. Mimpi saya ora penting dibahas ya. Nah, tapi ini mimpinya Thalhah bin Ubaidillah yang tadi saya sampaikan. Beliau adalah orang yang syahid di dunia, masih hidup sudah divonis syahid, divonis dengan konotasi positif ya. Ya, jadi dia ini seorang yang syahid yang masih berjalan di muka bumi. Artinya sebelum lagi dia wafat sudah dianggap sebagai orang yang syahid. Ya. Kemudian beliau juga termasuk yang diwajibkan masuk surga. Kalimatnya aujabat Thalhah. Thalhah wajib. Apa maksudnya? Wajib masuk jannah. Masuk juga di satu di antara al-asyrah al-mubasysyaruna bil jannah, satu orang di antara 10 orang yang dijamin masuk jannah, termasuk as-sabiqun al-awwalun,
termasuk tetangganya Nabi di surga, dan masih banyak lagi. Beliau adalah Thalhah Al-Fayyad, Thalhah Al-Khair, Thalhah Al-Jud, ya, dan masih banyak mauqif ataupun bagaimana kiprah beliau di dalam perjuangan yang disebutkan keutamaan oleh Rasulullah SAW. Jadi mimpinya menarik, pantas kita bahas, apalagi nantinya ada komentar dari Rasulullah SAW. Fara'aitu fil manam, saya melihat di dalam mimpi saya, baina ana inda babil jannah, ketika saya dalam mimpi tersebut berada di depan pintu jannah. Idza ana bihima, saya bersama dua orang berasal dari Bali tadi, ya, dua orang tadi, ya. Jadi beliau bertiga di depan pintu jannah. Fa kharaja kharijun minal jannah, lalu datanglah utusan atau datanglah suara yang berasal dari dalam jannah, dari dalam surga. Fa'adina lilladzi tawaffal akhiru minhuma, mempersilahkan masuk, mengizinkan masuk surga kepada orang yang lebih akhir wafat, ya. Bukan orang yang syahid, tapi apa? Yang lebih akhir wafat itu lebih dahulu dipanggil untuk masuk jannah. Tsumma kharaja fa'adina lilladzi ustushhida. Kemudian suara tadi keluar lagi mempersilahkan kepada orang yang syahid untuk masuk jannah. Ya. Ini apa? Ada sesuatu yang janggal enggak? Ya. Sampai ketika beliau mimpi, saya lanjut dulu mimpi beliau, ya. Jadi taruhlah kita kasih nama A dan B, ya, dua orang tadi A dan B, supaya kita paham dan tidak keliru mendefinisikan. Si A dan B. A ini yang lebih dulu wafat, ya. Dia yang syahid, yang lebih rajin ibadahnya. Kemudian sepeninggalnya A, syahidnya A, maka si B itu apa? Masih sempat hidup 1 tahun. Nah, diceritakan oleh Thalhah bin Ubaidillah, dia mimpi berada di depan surga bersama dua orang ini, ya. Nah, yang dipanggil pertama masuk surga siapa? Yang B, bukan A. Baru setelah si B dipanggil, dia lihat apa? Dia dengar si A dipanggil untuk masuk jannah, ya. Tsumma raja'a ilayya, lalu ketika mendapatiku, ya, faqala, utusan tadi mengatakan, irji fa innaka lam ya'ni laka ba'd, ya, kembalilah kamu belum saatnya, ya, kamu belum saatnya, ya. Ini termasuk mimpi baik atau mimpi buruk? Ini bisyarah minar rahman, ya. Kalau mimpi buruk itu misalnya ada orang yang mimpi, ya, dia dalam mimpinya itu meniti karir, ya. Jadi bekerja keras, ya, akhirnya bisa nabung, kemudian bisa beli armada, beli bis dari satu, kemudian untung lagi, kemudian dia usaha lagi sampai menjadi dia punya banyak bis, ya. Kemudian dia bisa membeli rumah impian, ya, tapi semuanya hilang dalam sekejap, yakni ketika dia bangun dari mimpinya, ya. Ini mimpi buruk atau mimpi baik itu? Jadi udah meniti karir macam-macam, ya, wis untuk omah, untuk bis macam-macam, ya, pirang-pirang, ya, semuanya hilang dalam sekejap, yakni ketika bangun dari tidur. Nah, ini mimpi elok apa mimpi apa ya? Definisi mimpi baik atau mimpi buruk gitu, ya. Nah, ini mimpi yang benar dari Thalhah, ya. Jadi ketika dikatakan kamu belum saatnya, artinya memang kamu Thalhah masih diberi umur, ya. Kamu masih diberi umur, ya. Fasbaha, jadi ketika kemudian Thalhah bangun, fasbaha Thalhatu yuhaditsu bihin nasa. Thalhah menceritakan kepada orang-orang, kepada para sahabat tentang mimpinya, ya. Karena pada mimpinya ini ada sesuatu yang janggal menurut Thalhah, ya. Sebagaimana kemudian juga fa'ajibu lidzalik, orang-orang yang mendengar
kisah dari Thalhah bin Ubaidillah juga merasa ada kejanggalan. Arep maido ngimpine wong iki ngimpine Thalhah ya. Tapi kok isinya kok agak janggal. Janggalnya di mana tadi? Kenapa yang dipanggil masuk surga duluan sahabat yang gugurnya bukan di medan perang dan dia tidak lebih rajin dari apa? Dari temannya tadi. Ya, itu yang membuat yang mengganjal ya. Dan itu kenapa Thalhah menceritakan kepada teman-temannya, kepada para sahabat, dan para sahabat ketika itu juga fa'ajibul lidzalik. Mereka merasa ada kejanggalan, takjub. Takjubnya takjub ada kejanggalan. Fa balagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hadatsuhul hadits. Lalu mereka menyampaikan apa yang diceritakan oleh Thalhah dalam mimpinya tadi, disampaikannya kepada Rasulullah. Wa hadatsul hadits, lalu menceritakan kisah tersebut. Faqala, lalu Nabi balik bertanya kepada para sahabat, min ayyidzalika ta'jabun, ya, sisi mana yang kalian anggap janggal, ya, apa yang membuat kalian takjub, ya. Jadi Nabi nanya ini, ya, kabeh sampeyan gumun ganti gitu loh, ya. Sampeyan gumun ganti gitu ya. Seakan Rasulullah sudah memakluminya, ya. Enggak ada yang janggal kok nanti ya. Kalian menganggapnya janggal di bagian mana? Ya. Nah, tentu seandainya Thalhah itu menceritakan kepada kita pun kita juga merasa ada kejanggalan. Di mana kejanggalannya? Mereka kemudian mengatakan, faqala ya Rasulullah, alaysa qad makat apa ini? Faqala ya Rasulullah, hadza kana asad ar-rajulain istihadan summa tusida wa dakhala hadzal akhar al-jannah qablahu, ya. Wahai Rasulullah, ini ada si A yang lebih rajin ibadahnya, lagian dia juga kemudian syahid di medan perang. Lalu kenapa yang kedua justru lebih dahulu masuk surga? Kenapa masuk surganya lebih duluan yang tidak syahid tadi? Ya. Nah, kemudian apa yang katakan Rasulullah SAW ini yang menarik, ikhwan sadakumullah. Faqala Rasulullah SAW, lalu Nabi bersabda, alaysa qad makatha hada ba'da sanah, bukankah si B tadi dia sempat hidup 1 tahun lagi setelah syahidnya orang yang pertama, syahidnya si A? Bala ya Rasulullah, iya. Nah, ini apa yang beliau katakan, rahasianya apa, ya. Jadi rahasianya tadi bahwa si B masih sempat hidup berapa? 1 tahun lamanya, ya. Tapi dari waktu 1 tahun ini ada kata kunci yang itu menjadi penentunya, ya. Menjadi penentunya kenapa dia kemudian bisa lebih utama, bahkan masuk surga lebih dahulu daripada orang yang syahid tadi, daripada temannya yang bareng-bareng masuk Islam tadi, yang lebih rajin daripada dirinya. Apa kata beliau? Fama bainahuma, beliau katakan alaysa qad makatha hada ba'da sanatan qalu bala qala wa adraka ramadan. Berarti dia orang yang kedua, si B tadi, sempat bertemu dengan sekali Ramadan. Wa shalla kada wa kada min sajdatin fi sanah, dia juga sempat sholat sekian lama, sujud sekian lama. Qala bala, qalu bala, iya wa Rasulullah. Apa kata beliau? Fama bainahuma ab'adu mimma bainas sama'i wal ard. Jarak antara keduanya antara langit dan bumi, ya. Ini apa sisi istimewanya, ikhwan sadakumullah. Jadi ternyata orang yang kedua tadi, kenapa dia dipanggil ke surga lebih dahulu? Dia juga lebih utama karena dia masih sempat hidup 1 tahun, di mana 1 tahun dia hidup itu salah satunya bertemu dengan momen Ramadan, yang di bulan Ramadan tersebut orang ini mengoptimalkan apa? Mengoptimalkan waktu Ramadan, sehingga dengan itu dia bisa melejit, bahkan mengungguli saudaranya yang punya keutamaan begitu rupa, ya. Dia syahid dan lebih rajin ibadahnya daripada dirinya sebelumnya. Di masa hidupnya sama-sama hidup lebih rajin, ya.
tapi dia masih punya kesempatan 1 tahun, di dalamnya ada 1 bulan Ramadan, dia penuh menjalankannya dengan optimal, sehingga apa? Dia lebih utama. Meskipun ada tambahan lagi di antara pensyarah ulama mengatakan bahwa dari kisahnya itu bisa diambil sebenarnya yang tersirat bahwa sahabat yang si B ini dia juga seorang yang ikut berjihad, jelas, dan bisa jadi dia ini termasuk orang yang sidik niatnya untuk berjihad, sidik niatnya untuk syahid, sehingga dia juga dihitung oleh Allah sebagai orang yang syahid. Ini juga menjadi catatan penting ya. Sehingga posisinya dua-duanya dianggap syahid, walaupun satunya wafat bukan di medan perang, tapi dengan niatnya yang tulus, dia juga ikut berjihad ya. Maka dia dihitung sebagai seorang syuhada. Nah, kemudian selisihnya lagi di bulan Ramadan ya, di bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan ini peluang kayak kita ini sedang berlomba. Kita ini sedang berlomba, kemudian ada di antara orang yang lomba tadi di jalan rame, dia pelan, masuk di tol tetap pelan juga ya. Mungkin mergo ngantuk ya, nantol kok ngantuk ya, dikai jalan penak ngantuk alon-alon ya, ojo ya. Dikasih jalan tol ya, ada yang tetap pelan, ada yang kemudian manfaatkan jalan tol tersebut untuk apa? Melaju ya, untuk melaju. Nah, malah ada yang berhenti di jalan tol ya, tapi ada yang terus melaju ya. Nah, maka yang melaju di tol tadi, meskipun tadinya sama atau lebih lambat dikit sebelum masuk tol, maka cepatnya lebih duluan daripada yang lambat ketika ada jalan tol. Kita ini di bulan Ramadan ini ya, peluangnya, kesempatan itu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan jalan tol ya, lebih lagi ya. Kalau jalan tol ngebut nanti ada sisi-sisi bahayanya. Kalau di bulan Ramadan, masya Allah ya. Jadi kalau kita sering ya, kalau istilahnya nyambut gawe kekeselan itu biasa ya, nyambut gawe kekeselan ya, itu biasa. Tapi kapan kita bisa merasakan sholat nganti kesel, tilawah nganti kesel ya. Nek Ramadan ra kelakon Mas ya. Nek Ramadan ra kelakon ya. Padahal kesel itu ya itu bagian dari apa? Bukti istita'ah. Kita sering menyampaikan fattaqullaha mastata'tum ya. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian, sekuat kemampuan kalian. Nah, kita itu sekuat kemampuan kita itu kalau pas kerja ya. Nah, pas kerja ngono ya, lembur-lembur nganti ngantuk ya, tanda kesel nanti ya. Tapi kalau tilawah, ya tahu nih tilawah langsung ngantuk. Masalahnya itu bukan tilawah lama, saking lamanya terus ngantuk, ya. Tapi masalahnya lagi tilawah langsung ngantuk. Nah itu kalau bulan Ramadan, ya. Makanya walaupun lelah-lelah, tapi sebagaimana lelahnya orang kerja, itu tuman, ya. Tuman enggak orang kerja sampai lelah itu, ya. Ya ngerti nyambut gawe ngono terus kesel ngono ya ngerti. Ning bendina dilakoni. Kenapa kira-kira? Ya. Ada yang menjanjikan pada saat dia kerja itu. Ya. Ada sesuatu yang diharapkan dengan sangat kuat ketika dia kerja itu. Maka orang yang dia itu raghabah akhiratnya besar, keimanan, dia membenarkan pahala di akhirat besar, maka dia juga akan tuman untuk apa? Bahkan dia bermujahadah di dalam apa? Ketaatan, dan suatu kali dia akan merasakan kenikmatannya ya. Walaupun kesel, tuman gitu loh. Dan di bulan Ramadan setidaknya kita bisa praktek seperti itu, melakukan ketaatan nganti ngeleh gitu loh, nganti ngelak. Nah, itu sudah mujahadah tersendiri, masya Allah ya. Nek orang ngono kapan meneh gitu loh ya. Isah istitoah di dalam taat ya. Kita ketika siam tuh masya Allah bisa istitoah dalam hal saum ya. Maka bagaimana dalam hal amal lain kita betul-betul bisa istitoah, kita betul-betul bisa mengerahkan kemampuan kita sampai lelah, sholat sampai lelah gitu ya. Mungkin kita perlulah nyoba bagaimana
berdiri di sepertiga malam, bener-bener sak protolone wengi itu loh, ya. Bukan sekedar di sepertiga malam, tapi selama sepertiga malam, ya. Bukan sekedar di 2/3 malam, tapi selama 2/3 malam misalnya, ya. Sebagaimana Rasulullah ketika sholat sampai bengkak kakinya, itu artinya apa? Memang nanti istitaahnya sampai sebegitunya, ya. Kalau kerja ya betul-betul sampai lelah, ya. Itu karena apa? Seluruh potensinya keluar. Nah, begitupun di bulan Ramadan, karena kita ini lebih dari sekedar diumpamakan jalan tol, maka jangan berlamban-lamban, ya. Karena di bulan Ramadan, kalau kita tahu seandainya ranking itu diperlihatkan oleh Allah kepada kita semuanya, ya, pra Ramadan dengan pasca Ramadan, niscaya akan ada banyak sekali perubahan, ya. Ada yang tadinya rankingnya meh ucek tapi tiba-tiba melejit, ada, ya. Ono sing ngono wae juga ada, ya. Maka itu semua bergantung kepada bagaimana memanfaatkan Ramadan. Lihat bagaimana ranking, ya, sahabat ini. Karena kita mau nggak mau semuanya sedang berlomba, ikhwah, ya. Mau nggak mau semua sedang berlomba. Ya, oke, memang sebaik-baik lomba itu kita tidak mengalahkan orang lain, tapi mengalahkan diri sendiri. Tapi kadang-kadang itu juga jadi alasan aja, ya, karena males aja, ya. Yang penting aku sudah apik karo aku dewi. Tapi hakikatnya sebenarnya kita juga berlomba dengan yang lain. Aslinya begitu. Memang ada yang disebut dengan orang-orang yang sabiqun bil khairat, ya. Kemudian juga wahum laha sabiqun, mereka adalah pemenang, ya. Pemenang kebaikan di antara yang baik-baik, ya. Nah, momen yang paling menentukan itu sekali lagi di bulan Ramadan. Apalagi di sana ada satu malam, ya, nantinya, ya, satu malam yang itu menjadi nilainya 1000 bulan. Amal apapun yang kerjakan di dalamnya itu seperti dikerjakan sepanjang 1000 bulan, ya. Makanya penentu-penentu amal itu sangat banyak sekali, ya. Dan Ramadan sendiri itu sudah sangat banyak, ya. Bagaimana bisa melejitkan potensi, bagaimana bisa melejitkan pahala itu di bulan Ramadan peluang sangat banyak. Maka saya sampaikan kepada saya pribadi juga untuk sekalian, bagaimana kita lebih optimal lagi di dalam beramal di bulan Ramadan, ya. Yang lupa saya ingatkan, biasanya kalau menjelang Ramadan saya ingatkan tentang target tilawah. Ini belum saya ingatkan untuk target tilawah. Mau berapa kali? Kalau tahun lalu minimal sekali khatam, sekarang sekali khatam meneh, ya. Paling tidak 2 kali khatam, ya. Kalau mau 2 kali khatam, artinya hari ini harusnya sudah 14 juz. Sing durung 14 juz minta izin tempatnya Pak untuk karantina, Pak Sidik. Nah, di situ, ya. Karantina sampai 14 juz, ya. Ya. Ada yang belum 14 juz? Kok semuanya? Ada yang belum 14 juz? Ada yang belum 7 juz? Nah, gue tenan kudu karantina sini, ya. Nah, nanti jangan pulang, langsung di sini, ya. Atau ke masjid silakan, ya. Langsung itikaf. Menyelesaikan sampai selesai juz 14, ya. Apalagi yang belum sampai juz 7, ya, juz itu sih aja langsung juz 14, ya. Yo karantina langsung juz 14. Aku wis juz 14, ya. Tiba-tiba juz 3 langsung juz 14, ya. Ya kan memang istimewanya adalah di antara unggulan amalnya itu di bulan Ramadan, ya, tentang Quran. Karena Rasulullah SAW itu didatangi Jibril setiap malam, ya. Karena Rasulullah SAW ajwadan nas, adalah Rasulullah SAW itu adalah insan yang paling dermawan, ya. Wa kana ajwadu ma yakunu, dan beliau ini dermawannya lagi ketika di Ramadan.
ketika bulan Ramadan lebih dermawan lagi. Hina yaqau Jibril, yakni ketika Jibril mendatangi beliau. Jibril mendatangi Rasulullah itu kulalailah fi Ramadan, setiap malam di bulan Ramadan. Ya. Dari suhu Al-Qur'an, beliau bertadarus Quran bersama Rasulullah, ya. Dan di antara para ulama juga menjelaskan selepas Rasulullah tadarus bersama siapa? Jibril, itu kemudian beliau bertambah dermawannya, ya. Sehingga nanti harapannya setelah kita upaya berusaha tadarus, ya, setelah tadarus itu nanti juga di antara efeknya apa? Bertambah kedermawanannya, ya. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, itu di antara yang bisa saya sampaikan terkait dengan mimpinya Talhah bin Ubaidillah. Ini walaupun mimpi Talhah, tapi kemudian di komentar Rasulullah artinya ini adalah mimpi yang benar, ya. Bukan berarti beliau nabi, karena mimpi yang benar itu 1/46 kenabian, ya. Tapi walaupun orang mimpi 46 kali yang benar, bukan juga nabi, karena 45/46-nya itu ya yang lain, ya, bukan dengan mimpi lagi. Jadi pahami ya. Ya, jadi memang seorang nabi dia akan ditandai menjadi nabi itu diantaranya dengan mimpi-mimpi yang benar, ya, dengan mimpi-mimpi yang benar. Maka seorang pemimpin punya itu, dia juga kadang oleh Allah berikan kepadanya mimpi-mimpi yang benar. Kalau kiamat sudah sangat dekat, maka mimpi seorang mukmin itu banyak benernya, ya. Jadi kalau mimpi kita sekarang ini banyak nggak benernya, ya, atau malah belum pernah bener, gitu ya. Kalau mimpi ada 3, ya, 1 mimpi yang benar, bisyarah minar rahman. Mimpi yang kedua mimpi buruk, ditakut-takuti setan. Yang ketiga kembang tidur. Mimpinya banyak loro, telu, ya. Loro, telu, ya. Mimpi sing siji ora tahu, ya. Ya, itu ada 2 kemungkinan, ya. Apa kemungkinannya? Kiamat isyratu adoh, ya. Walaupun tetap dekat. Atau yang kedua, kita belum masuk ke level mukmin. Muslim iya, tapi belum masuk level mukmin. Karena kalau sudah masuk level mukmin dan kiamat sudah dekat, maka apa? Mimpi seorang muslim itu banyak benernya, ya.